Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil tugas akhir kelompok kami dengan judul Analisis Akuntansi Manajemen pada UMKM Risol Mayo Bugi. Anggota kelompok kami terdiri dari Dania Dwirinita dengan NPM 044, Misya Kusumaning Tias NPM 017, dan saya sendiri Rati Tantri Pratiwi dengan NPM 048, dan yang terakhir ada Uslifa Nurfakfira dengan NPM 058. Selanjutnya, kami akan membahas bab 1 yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 meliputi visi dan misi, tujuan, strategi yang digunakan perusahaan, penentuan biaya produksi, penyusunan anggaran, evaluasi kinerja perusahaan, pengelolaan persediaan, dan yang terakhir, pertimbangan masalah lingkungan. Selanjutnya ada bab 3 yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya, bab 1 akan dibahas oleh Mbak Mesya. Selanjutnya bab 1 yaitu latar belakang. Risol Mayo Bugi merupakan produk UMKM yang berada di Margasari RT 4 RW 4 Jambi Rejo Temanggung. Produk yang dihasilkan serta dipasarkan ialah berupa jajanan ringan risol mayonnaise yang terdiri dari 3 varian rasa, yaitu risol isi sosis, risol isi mayo, dan juga risol beef. Risol Mayo Bugi ini dimiliki dan dikelola secara langsung oleh Ibu Ki beserta 2 karyawan yang diproduksi setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Karyawan Risol Mayo bekerja pada bagian penggulungan, penggorengan, dan juga pemasaran. Risol Mayo Bugi ini berdiri sejak 2020 ketika sedang maraknya COVID-19. Penjualannya yaitu dengan menitipkan kepada penjual di sekolah-sekolah yang dekat dengan produksinya. Risol ini dititipkan di 3 sekolah. Ada 1 sekolah menengah atas dan juga 2 sekolah menengah pertama. Dalam sehari, Risol Mayo Bugi memproduksi 300 buah risol yang terdiri dari 100 risol mayo, 100 risol sosis, dan juga 100 risol beef. Metode yang digunakan adalah dengan metode full costing. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perhitungan harga pokok produksi yang diterapkan Risol Bugi. Yang kedua, bagaimana perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing pada Risol Bugi. Kemudian tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi yang diterapkan oleh Risol Bugi. Yang kedua, untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing pada Risol Bugi. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh Mbak Ratih. Oke, selanjutnya yaitu bab 2. Yang pertama meliputi visi dan misi. Visinya yaitu menjadi sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan, khususnya jajanan ringan dengan mengedepankan kehigienisan dan kesehatan produk. Misinya yaitu yang pertama, menghasilkan produk risol mayo yang berkualitas tinggi. Yang kedua, menghasilkan produk risol mayo yang memiliki cita rasa lezat dan berbeda dibandingkan dengan produk lain. Yang ketiga, dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat antar sesama. Yang keempat, menjalin relasi bisnis dengan berbagai mitra untuk mengembangkan bisnis risol mayo. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuannya dibuat usaha makanan berupa risol mayo Bugi adalah untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Selain itu, dengan adanya usaha ini juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Next.
Nah, selanjutnya yaitu ada strategi yang digunakan perusahaan. Yang pertama itu segmentasi pasar. UMKM melakukan segmentasi pasar dengan mengidentifikasi kelompok target yang paling tertarik dengan produk mereka. Misalnya, mereka menargetkan pelanggan yang mencari makanan ringan sehat atau pelanggan yang tertarik pada makanan dengan rasa unik. Yang kedua yaitu branding dan identitas visual. UMKM membangun merek dan identitas visual yang kuat. Ini meliputi desain logo yang menarik, kemasan yang menarik, dan komunikasi yang konsisten melalui media sosial dan saluran pemasaran lainnya. Yang ketiga yaitu efisiensi produksi, yaitu peningkatan efisiensi dapat dicapai melalui otomatisasi, pemilihan peralatan yang tepat, pemilihan bahan baku berkualitas, dan peningkatan pengaturan alur kinerja. Selanjutnya yaitu riset dan inovasi produk, yaitu UMKM melakukan riset pasar dan inovasi produk secara teratur untuk tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Next. UMKM dapat mengumpulkan umpan balik pelanggan, menganalisis tren pasar, dan membangun variasi rasa baru. Selanjutnya, yaitu penentuan biaya produksi. Pada metode harga pokok proses, perusahaan menghasilkan produk yang homogen, bentuk bersifat standar, dan tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Tujuan produksi untuk mengisi persediaan yang selanjutnya akan dijual kepada pembeli. Oleh karena itu, sifat produk homogen dan bentuknya standar, maka kegiatan dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus. Penggunaan harga pokok proses UMKM Risol Mayo Bugi dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan produk yang homogen dapat dilihat dari produk Risol Mayo yang hanya terdiri dari 3 varian. Yang kedua, kegiatan produksi dilakukan terus-menerus. Risol Mayo Bugi melakukan produksi setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Yang ketiga yaitu pengumpulan biaya produksi per departemen produksi, yaitu departemen penggulungan dan penggorengan. Yang keempat yaitu tidak memiliki spesifikasi khusus. Produk risol yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Uslifa. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penyusunan anggaran. Untuk penyusunan anggaran, di sini terdapat 4 jenis produk, yaitu risol sosis, mayo, mohon maaf, terdapat 3 jenis produk, yaitu risol sosis, mayo, dan beef. Lalu untuk jumlah produksinya itu dihitung dari jumlah produksi harian, itu masing-masing produknya. Masing-masing varian atau jenisnya itu 300 dikali 22 hari produksi dalam 1 bulan, sehingga diperoleh jumlah produksi bulanan sebesar 2.200 dan jumlah produksi total dalam 1 bulan adalah 6.600. Harga jual per pieces masing-masing adalah Rp3.000, sehingga total untuk penjualan dalam 1 bulan untuk masing-masing varian adalah 6.600.000 dan untuk 3 varian adalah 19.800.000. Lalu untuk persentase diperoleh dari total total penjualan dibagi dengan masing-masing item, lalu dikali 100%, sehingga memperoleh persentase 33,33%. Next. Lalu untuk biaya bahan baku utama terdiri dari 9 item untuk membuat kulit dari risol mayonya tersebut, dan produksi di sini itu banyaknya itu dalam 1 bulan. Lalu harga satuan dan ditemukan total harga, sehingga untuk biaya bahan baku utama
dalam periode 1 bulan atau 22 hari itu menghabiskan sebanyak Rp4.070.500. Lalu untuk biaya bahan baku tambahan dalam 1 bulan itu menghabiskan Rp7.150.000 untuk 4 varian. Lalu untuk yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Di sini biaya tenaga kerja terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Di mana biaya tenaga kerja langsung dibagi menjadi 3 departemen: peracikan, penggulungan, dan penggorengan. Dengan masing-masing jumlah tenaga kerjanya adalah 1 dan gaji per bulannya untuk peracikan adalah 660.000, penggulungan 660.000, dan penggorengan 880.000. Sehingga total untuk biaya tenaga kerja langsung selama 1 bulan sebesar 1.540.000. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung itu di bagian pemasaran dengan gaji per bulannya sebesar 660.000. Next. Selanjutnya adalah biaya penyusutan. Di sini terdiri dari peralatan yang digunakan untuk memproduksi risol mayo. Dengan masing-masing umur ekonomisnya adalah 4 tahun, sehingga didapatkan beban penyusutan per bulan sebesar Rp69.042. Next. Biaya penyusutan tersebut diperoleh dari perhitungan biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa atau nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Sehingga biaya tetap dan biaya overhead pabrik dirangkum dalam tabel berikut ini. Untuk perhitungan biaya overhead pabrik, di sini terdapat biaya tenaga kerja tidak langsung, itu termasuk di BOP tetap dengan jumlah 660.000, lalu biaya kebersihan sebesar 20.000, biaya penyusutan sebesar 69.042 rupiah, lalu untuk biaya bahan bakar gas termasuk ke dalam BOP variabel sebesar 220.000, dan untuk biaya listrik itu masuk ke biaya tetap sebesar 30.000 dan biaya air itu sebesar 40.000 masuk ke variabel. Sehingga total untuk BOP tetap sebesar Rp779.042, BOP variabel sebesar Rp260.000, dan untuk total BOP sebesar Rp1.039.042. Next. Lalu untuk alokasi biaya diperoleh biaya bahan baku langsung sebesar Rp4.070.500 dan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.540.000. Untuk BOP tetap sebesar Rp779.042 dan BOP variabel sebesar Rp260.000 sehingga total biayanya sebesar Rp649.542. Lalu untuk masing-masing varian rasa itu dialokasikan dikalikan dengan 33,33%. Sehingga menghasilkan hasil total biaya seperti tabel. Lalu yang selanjutnya adalah berdasarkan data, itu menurut kami itu menggunakan perhitungan dengan menggunakan metode full costing. Sehingga perhitungan harga pokok produksi menurut perusahaan itu sebagai berikut. Next. Nah, di sini ternyata di dalam perusahaan itu masih terdapat biaya yang tidak dihitung yang dimasukkan dalam biaya overhead pabrik tetap. Sehingga untuk total biaya harga pokok yang menurut perusahaan itu sebesar Rp1.973.000, sedangkan perhitungan harga pokok produksi menurut kami, perhitungan kami adalah next.
sebesar Rp1.008. Ini sudah dimasukkan untuk unsur BOP tetapnya. Next. Dan ini merupakan perhitungan untuk masing-masing varian, perhitungan HPP per unit untuk masing-masing varian sudah dihitung dengan biaya bahan baku tambahannya atau untuk isiannya. Di mana risol isi sosis itu dia terdapat unsur telur, sosis, dan saus, sehingga untuk harga pokok produksi per unitnya itu sebesar 1.692. Next. Untuk risol mayo itu harga pokok produksi per unitnya itu sebesar 1.367. Next. Dan untuk risol beef itu sebesar Rp2.042. Next. Untuk evaluasi kinerja perusahaan, itu perhitungan harga pokok produk masih menggunakan metode yang sederhana, sehingga terdapat beberapa biaya yang tidak dimasukkan dalam perhitungan. Akibatnya akan berpengaruh terhadap penentuan harga pokok produk dan pengakuan jumlah laba yang lebih besar dari seharusnya, karena harga pokok produk lebih rendah. Selain itu, produk jadi yang terjual di hari yang sama akan digoreng kembali dan dijual di hari berikutnya, sehingga mengurangi faktor higienis dan mempengaruhi kualitas produk. Sedangkan untuk pengelolaan persediaan, untuk barang jadi dan bahan baku, itu disimpan, persediaan barang mentahnya disimpan di dalam kulkas. Next. Lalu untuk pertimbangan masalah lingkungan, itu untuk lingkungan ekonomi itu menghasilkan laba yang cukup baik sehingga sudah mampu menutup modal bisnis risol mayo. Lalu untuk faktor teknologi ini belum dapat merealisasikan teknologi dengan baik karena dilihat dari pemasaran yang dilakukan hanya menitipkan pada sekolah-sekolah tanpa adanya promosi menggunakan sosial media yang memanfaatkan teknologi. Sedangkan untuk lingkungan sosial itu tidak secara langsung ya karena sudah kenal oleh siswa-siswa walaupun hanya sebatas di lingkungan sekolah saja. Dan untuk lingkungan demografi itu tidak hanya sekolah saja, tetapi juga orang-orang dewasa menyukai risol mayo ini. Next. Lalu untuk lingkungan politik dan hukum itu belum memiliki standar label halal dan juga belum memiliki nomor wajib pajak untuk bisnisnya karena masih merupakan UMKM kecil. Namun, risol mayo ini sudah menaati kebijakan pemerintah dari makanan yang digunakan tidak mengandung bahan berbahaya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dania. Untuk selanjutnya yaitu bab 3, kesimpulan. Pencatatan anggaran pada bisnis Risol Maya Bugi belum terrealisasi dengan baik, akan tetapi sudah dapat menghasilkan laba untuk menutup kembali modal yang dikeluarkan. Perhitungan anggaran meliputi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya overhead pabrik. Perhitungan harga pokok produksi oleh perusahaan masih menggunakan perhitungan yang sederhana dan belum sempurna karena terdapat beberapa biaya yang tidak dicantumkan dalam perhitungan. Akibatnya akan berpengaruh pada penentuan harga pokok produk dan pengakuan laba lebih besar sehingga harga pokok produk lebih rendah. Sedangkan perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing menghasilkan harga pokok produksi sebagai berikut. Next. Untuk yang pertama, risol isi mayo seharga Rp1.692. Risol isi sosis seharga Rp1.367. Yang ketiga, risol isi beef seharga Rp2.042. Untuk saran,
UMKM Risol Melayu Bugi diharapkan mampu memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Dengan memiliki toko online atau menggunakan platform pemasaran online, UMKM dapat mencapai pelanggan potensial di berbagai lokasi dan memfasilitasi proses pembelian yang lebih mudah bagi pelanggan. UMKM Risol Maya Bugi dapat mengembangkan program loyalitas untuk pelanggan tetap seperti diskon, promosi khusus, dan sebagainya. Hal ini akan membantu dalam mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru. UMKM Risol Maya Bugi dapat melakukan analisis BEP untuk mengetahui jumlah minimum produk yang harus terjual agar dapat mencapai titik impas atau balik modal, serta perlu melakukan analisis biaya produk yang lebih rinci dengan mengidentifikasi komponen biaya yang paling signifikan. UMKM dapat mengevaluasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memperbaiki efisiensi operasional, dan meningkatkan margin keuntungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.